Karena saya melihat ada satu virus yang bisa mengakibatkan diare berkepanjangan. Jadi nanti ada kabar duka dari petinggi yang berpulang. Bapaknya membunuh istrinya, membunuh anaknya, habis itu bunuh diri. Ada beberapa karya anak bangsa nanti yang muncul dan diakui dunia. Kenapa saya dipanggil Cina? Kembali bersama saya Dewi Susilo di Berbagi Cerita, tempat saya mendengar cerita tamu-tamu asik saya kali ini. Saya bersama Mas Tigor Rotadan. Halo Mas. Halo. Tos dulu dong. Kita tambah bahagia ya. Bahagia dong, ceria. Auranya aura bahagia semua. Yes, siap. Yes. Meskipun di luar sana hujan, Iya. di penghujung tahun, Iya. tetapi hati kita penuh dengan keceriaan tanpa air mata ya Mas Air Tigor. mata. Biarkan yang menangis langit. Biar yang nangis langit ya. Langit gitu. Kita enggak ya Mas? Kita enggak usah. Sudah capek tahun kemarin. Oh gitu ya. Iya. Mas Tigor, beberapa waktu yang lalu kita pernah bicara mengenai ramalan 2022. Iya. Itu kira-kira 1 bulan yang lalu ya. Iya. Sekarang aura-aura akhir tahun pasti Mas Tigor lebih concern mengenai apa dan bagaimana 2022. Bagi dong di teman-teman Berbagi Cerita, apa sih yang Mas Tigor lihat 2022? 2022 ini kita lebih menjaga kesehatan karena saya melihat ada satu virus yang bisa mengakibatkan diare berkepanjangan nanti. 2022. Diare? Iya. Wow. Jadi mungkin dari bakteri-bakteri makanan yang kurang higienis atau kita nyuci piringnya kurang bersih dan sebagainya. Mungkin buat teman-teman yang suka jajan di pinggir jalan dan juga orang yang jualan kalau bisa mencucinya lebih bersih lagi. Itu pesan saya. Misalnya dagangannya di lokasi yang rawan debu atau apa ya lebih ditutup lagi. Buat yang kaki 5 biasanya mangkok-mangkoknya itu ya lebih bersih lagi menggunakan sabun yang bersih ya, memang bersih. Saya takutnya ada dampak dari E. coli dan Salmonella. Dari air ya itu Dari ya? air. Apakah karena memang musim penghujan? Iya, musim penghujan juga. Kalau untuk kesehatan pandangannya seperti itu. Terus di akhir tahun 2022. Jadi kita langsung mencolot ke akhir. 1 tahun kemudian? Iya, 1 tahun kemudian. Ini kita juga berharap adapun pandangan hanya pandangan. Seandainya ini ada pandangan buruk, kalau bisa jangan sampai terjadi. Seandainya ada pandangan buruk, lebih kita berhati-hati aja. Di 2022 akhir itu nanti diserang hama, terutama di pertanian. Hama? Iya, jadi lebih pintar-pintar lagi bagaimana cara menanam yang benar, bagaimana cara menyesuaikan dengan kondisi cuacanya. Misalnya cuacanya seperti ini, cocoknya saya menanam apa, daripada nanti banyak kerugian di situ, di hasil taninya yang banyak kerugian. Tidak di Mas Tigor tidak memberi message atau pesan di pertanian yang misalnya padi atau pertanian yang seperti apa? Saya lihatnya lebih ke cabai, tomat. Jadi lebih hati-hati, jadi jangan menanam yang ada resikonya besar. Misalnya pengen menanam itu ya jangan di full, misalnya tanahnya 100% ya, jangan 100% ditanam cabai semua. Paling nggak dibagi antara 50% ke cabai, 50%-nya ke tanaman lain, daripada nanti ada imbasnya yang luar biasa. Karena di 2022 akhir, saya nggak tahu nanti bulan berapa, yang kalau nggak bulan 9, 10 itu ya, itu memang ada hama besar. Terus curah hujannya juga lebih parah daripada tahun 2021. Itu mengenai penyakit dan cuaca, bencana alam dan sebagainya. Bencana alam. Kemudian kita menengok sejenak mengenai suhu politik. Iya. Karena 2022 sudah mendekati nih
Politik itu nanti ada 3 orang berpulang, Tokoh politik? tokoh politik. Wow. Dari Beliau sakit, partai atau yang masih menjabat? saya tidak ngerti ini dari mana. Jadi nanti ada kabar duka dari petinggi yang berpulang. Tinggi ya. Tuh, ada 3. Mantan atau masih? 1 wanita, 2 laki-laki. Oh. 1 wanita, 2 laki-laki. Terus yang satu ini, saya melihat selain beliau ini politik itu, dia juga ada karya. Mungkin karyanya banyak sekali yang produknya ini dinikmatin orang banyak. Jadi nanti ada kabar duka di 2022, wanita anggun di setiap pergerakannya, mungkin kita semua kayak kagum gitu. Berpulang di 2022. Oh, beliau tokoh politik Dan juga pemilik produk. Cantik, tokoh anggun. politik, pemilik produk, cantik, anggun. Iya, kalau tidak salah sempat di politik beliau ini. Sempat di Saya politik? nggak tahu di politik atau apa, pokoknya di orang yang apa ya, di orang yang penting. Jadi ada kabar duka itu. Ya mungkin gara-gara usianya kita kan nggak ngerti. Memang usia manusia Iya. tidak bisa ditebak. Dan karyanya akan dikenang dan dipakai siapapun sepanjang masa. Wow. Indonesia pasti benar-benar Indonesia. kehilangan ya Mas Tigor ya. Ya, kalau yang kemarin ini saya melihat banyak bencana di 2022 ini banyak segi positifnya. Ada beberapa karya anak bangsa nanti yang muncul dan diakui dunia. Wow. Di bidang apa? Art, craft, atau apa itu? Saya tidak ngerti. Beliau ini dari orang yang sederhana tapi kepinter. Perempuan 1, berjilbab, laki-lakinya 1. Tiba-tiba mendomprak dunia. Oh, ini loh anak Indonesia, usianya muda dan dia ini sangat luar biasa sekali. Bahkan karyanya sampai negara dunia pun dia Diakui ya? diakui. Wow. Tapi yang kita bikin terharu ini, dia sebelumnya dari keluarga yang biasa. Anak bangsa. Maka dari itu kita sebagai anak muda zaman sekarang, ayo kita gali. Kita tunjukkan kemampuan anak bangsa ini banyak sekali. Karena apa? Ada racun sebenarnya. Racun media ini melumpuhkan anak muda sekarang. Kreativitasnya. Misalnya joget-joget tanpa sebab dan sebagainya. Ini sebenarnya kita ini dilumpuhkan loh secara tidak langsung. Apa kreativitas? Tetapi bukannya gadget itu membuat anak muda zaman sekarang lebih mudah untuk menjadi kreatif gitu. Pinter-pinter menyaring, pinter-pinter kita melakukan seperti apa. Nah, kalau kita zaman dulu ya, orang kalau nggak kuliah ilmunya kurang. Nah, sekarang nggak manfaatkan dengan adanya gadget, dengan adanya media, dengan adanya banyak kan aplikasi-aplikasi. Ayo kita kembangkan, kita cari ilmunya di situ. Kita tidak harus daftar kuliah. Kenapa kok orang bisa pinter? Dulu mungkin Mai pernah melihat ada seseorang yang suka ngumpulin barang bekas, dia pinternya minta ampun pinternya. Kok bisa? Karena dia suka membaca. Dari koran-koran bekas itu dikumpulkan, dibaca. Oh, ini loh pengetahuan. Bahwa kita ke depannya harus seperti itu. Apalagi sekarang ya Mas Tigor, di mana orang itu semakin terbuka. Dunia itu dengan gadget itu sebetulnya memang ada plus dan minus ya. Iya. Di mana dunia itu begitu sangat dekat ya, Iya. yang di jauh kreativitas di lain negara bisa dipelajari, dilihat ya, dengan keindahan dan kekayaan alam Indonesia bisa di di mix and match kan ya Mas Tigor. Iya, jadi kalau selama ini kita ada pandangannya tentang bencana, tentang itu. Nah, kalau saya dari ini saya ingin melihatnya yang positif, banyak sekali yang positif. Nanti juga ada penemuan baru. Kalau orang bisa menemukan motor, bisa orang menemukan mobil. Nah, orang Indonesia ada satu yang bisa menemukan penemuan baru. Entah ini di bidang kesehatan atau apa, saya kurang ngerti. Wow. Mungkin selama ini kita dijajah dengan COVID, pandemi ya. Siapa tahu anak bangsa ini menemukan sesuatu hal yang bisa mengontrol COVID seperti apa. Wow. Siapa tahu anak bangsa ini bisa, para riset-riset ahli-ahli kita bisa menemukan anti kanker Iya, ya Mas ya? betul loh. Atau anti
pandemi yang entah Iya. akan muncul dalam bentuk dan apa tipe yang apa ya Mas ya. Kita harus bangga, kita sebagai anak Indonesia. Nah, terus saya ingin tanya nih, ngomong-ngomong tentang anak Indonesia. Kalau saya melihat sejarahnya Mak Dewi Susilo Budiharjo, ini kan ada keturunan Chinese ya, Iya. ada keturunan Cina. Tapi kenapa Mak Dewi itu kayak nggak mau toh dipanggil Cina? Kenapa? Alasannya? Kok selalu budayanya Indonesia? Karena saya lihat dari bisnisnya, dari yang dimulai, yang dimiliki, misalnya sekafe ini ya, Mak Dewi juga bikinnya namanya kafe. juga luar biasa, Sajen. Jika domisili di Semarang, Iya. mari kita ke Sajen Cafe. Sajen Cafe. Ada promo baru enggak, Mak? Ada dong. Mungkin teman-teman yang keluar kota mampir ke sini monggo. Promonya banyak sekali. Jangan lupa follow Instagramnya. Sajen Cafe Semarang. Promonya apa aja, Mak? Macam-macam. Dan menunya menu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi Mak Dewi ini yang saya bangga. Walaupun Mak keturunan Cina, tapi hatinya ini Indonesia banget. Terbukti dari bisnisnya makanan di sini pun juga makanan tradisional. Ya, saya punya cerita lucu nih Mas Tigor. Waktu saya kecil, orang tua saya bertempat tinggal bukan di daerah pecinan, ya. Iya. Ayah saya kebetulan ada keturunan pribumi, jadi bapaknya dari Tiongkok, ibunya pribumi. Di dalam diri saya ini bermacam-macam darahnya. Iya. Kalau ibu saya Tionghoa dengan Belanda, ada macam-macam di dalam diri saya. Tetapi secara keturunan kami ke Tionghoa ya. Nah waktu kecil ayah saya mengajak kami sekeluarga pindah ke daerah yang mayoritas banyak orang pribuminya. Iya. Nah, ketika bermain dengan anak-anak kecil di sekitar rumah saya nampak aneh sendiri gitu ya. Kemudian saya karena saya tidak pernah, orang tua saya tidak pernah mengajarkan perbedaan dalam keluarga kami. Saya itu paling suka ikut teman-teman yang ke musola. Suatu hari saya masih ingat itu malam Lebar, apa itu Idul Adha apa Idul Fitri? Itu malam apa Takbir. itu puasa. Oh, puasa Ramadan. Ramadan Ya, ya. Terus buka puasa mereka sholat tarawih ya. Iya, tarawih. Saya ikut Mas. Ikut di situ tiba-tiba ada yang teriak, "Loh, kok ada anak yang berbeda gitu. Iya. Kok ada anak sipit gitu. Ada anak Cina katanya." Terus saya nggak paham karena saya waktu itu masih usia antara 7-8 tahun. Saya pulang, saya tanya ibu saya, kenapa saya dipanggil Cina? Dengan kesederhanaan ibu saya menjelaskan kepada saya, oh kamu sipit, kamu putih. Saya terpukau, heran gitu Mas Tigor. Dan hari ini saya tahu kenapa saya dipanggil Cina, karena wajah saya yang berbeda. Tetapi saya pernah membuat sebuah acara, jangan panggil aku Cina. Iya. Karena masalah kelahiran kita tidak pernah bisa memilih ya Mas Tigor, Iya. tapi di dalam hati saya sangat Indonesia. Iya. Dan saya juga bangga kepada Mae. Ya mungkin buat teman-teman, sahabat-sahabat, Mae ini juga salah satu bundanya anak-anak. Ya maaf ya, saya buka anak-anak yang beda di area kita, misalnya anak jalanan, terus anak marginal. Saya juga bangga kepada bunda karena jarang saya menemukan orang-orang ini kayak Mak ini, jarang. Karena apa? Mak ini berani terjun sampai ke situ-situ. Padahal kalau dilihat dari Mak ini, wah luar biasa sekali. Saya kemarin sempat melihat mulai dari mereka pejuang kanker, mereka pejuang semuanya lah. Apa toh? Sebenarnya visi Mae sebagai Sri Kandi kalau saya. Aduh. Sri Kandi Indonesia yang harus kita expose, jadi harus kita tahu gitu. Bahkan wanita-wanita harus nyontoh ketegaran Mae seperti apa dan perjuangannya Mae seperti apa. Apa sih Mak kok yang bikin Mae itu kayak greget sampai memeluk mereka dengan erat ini? Saya ya kali ini kenapa podcastnya jadi kok aku berganti ya? Loh, kok paling ngono ya? Ini hostnya siapa ya? Nggak apa-apa, kita buka tutup ya. Kamera. Nggak apa-apa, kalau nggak gitu kita nggak mengorek Mae, kita saling korek.
Kalau kemarin saya dikorek Mae, hari ini Mae yang saya korek. Kayaknya tema hari ini kita ramalan 2022. Kenapa mengorek saya ya? Nggak apa-apa, Mak. Karena di 2022 ini banyak sekali mereka terutama saudara-saudara kita yang di pinggiran ini butuh sekali pelukan, butuh sekali ayolah kita toleh gitu. Kalau enggak mereka siapa lagi yang menoleh? Itu loh. Banyak orang yang mungkin ya, mohon maaf, buat makan aja kesulitan, buat sekolah aja membutuhkan sesuatu, dana dan sebagainya, biaya. Ini yang harus kita toleh. Makanya saya pengennya apa? Kok saya tanya ke Mak, karena pandangan saya di 2022 ini banyak sekali mereka itu yang terlantar. Ayo kita semua bangkit itu. Bangkit bersama-sama ya Mas Tigor. Yang pasti bagi saya bukan panggilan atau pengabdian. Saya itu kalau jadi Mas Tigor mungkin setiap ketemu orang saya pasti pegang, saya nasihati, hati-hati ya kamu besok begini gitu. Tapi Tuhan tidak memberi saya, yang memberinya Mas Tigor. Tapi kita dipanggil dengan panggilan yang berbeda-beda Mas Tigor. Yang pasti sesusah apapun kemilitanan saya bukan karena saya ini hebat, tetapi karena saya sadar bahwa nafas hidup ini saya diberi gratis sama Tuhan. Saya menerima kemurahan, kasih-Nya, dan saya kembalikan itu kepada sesama. Karena Tuhan tidak pernah datang berwujud Tuhan, karena kita kan nggak pernah bagaimana Tuhan datang kepada kita berwujud Tuhan, tetapi makhluk-makhluk yang membutuhkan kita, yang tersisihkan dari dunia ini, itulah sebetulnya Tuhan yang datang menghampiri kita. Iya. Gitu Mas Tigor. Kenapa saya tadi agak melencang menanyakan seperti ini? Karena ya kita nih persiapan ya, mungkin dari beberapa desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa, kepilihan apa. Kalau bisa kita sebagai manusia itu sadar mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita tentukan. Jangan sampai kita menentukan tetapi nanti kita tersia-siakan. Pada saat suara kita dibutuhkan, mereka datang. Tapi kenapa di saat kita bersuara, mereka membungkam? Nah, karena apa? Kita kasihan sekali saudara-saudara, sahabat-sahabat kita di luar sana yang mungkin belum seperti mereka gitu loh. Yang kita cari di sini kesejahteraan. Di 2022 ini banyak orang nangis, banyak orang kebingungan mencari pekerjaan, banyak orang yang hidupnya belum siap. Akhirnya apa? Timbullah yang namanya frustasi. Karena apa? 2022 ini banyak sekali orang sampai bunuh diri, gantung diri. Bapaknya membunuh istrinya, membunuh anaknya, habis itu bunuh diri. Itu di 2022 itu 2022. Ada. Makanya ayo kita sebagai orang, jenengan semua di sana sebagai seorang apapun lah yang dipasrai untuk mengayomi kami semua. Kita toleh orang-orang seperti itu seperti apa? Membutuhkan belas gitu. Membutuhkan kepedulian. Karena 2022 ini ngeri sekali, Mak. Di awal tahun nanti ada berita heboh. Bapak membunuh istrinya, membunuh anaknya, habis itu bunuh diri. Waduh. Orang bunuh diri gara-gara masalah utang piutang. Orang nekat, banyak nekat orang sampai nyuri, sampai aduh melakukan apa. Ayo. Kalau kita saat ini kepepet, tenang dulu. Jangan sampai kita putus asa. Tenang, diam, resapi, lakukan. Karena ramalan pandangan di 2022 ini ya ada positifnya, ya ada yang negatifnya. Tapi kita sampaikan negatifnya ini agar kita lebih hati-hati, kita lebih waspada. Pilihlah sesuatu yang mumpuni, yang bisa ngayomi. Jangan kita hanya sebatas ego kita. Misal gini, Mae enggak tahu siapa saya. Saya mau jadi lurah besok. Pilih aku ya, nih tak kasih 500.000. Oh ya, tak pilih. Ini yang rawan. Karena apa? Kita tidak memahami bagaimana sifatnya saya. Iya kalau saya bisa mengerti jenengan. Iya kalau saya bisa mengayomi masyarakat saya. Kalau saya ngasihnya, kalau saya ada butuhnya aja. Ini yang harus kita ini lebih pintar lagi. Jangan sampai kepercayaan ini bisa dibeli dengan nominal. Gitu. Terutama ini mungkin ya Mas Tigor. Pengetahuan politik, kesadaran berpolitik juga harus, karena mendekati tahun-tahun pesta demokrasi. Jadi seluruh warga negara Indonesia harus paham ya, menggunakan hak suaranya dan mengerti bahwa apa yang dipilihnya itu demi bangsa dan negara kita, bukannya karena karena oportunis ini yang memilih hanya untuk sesuatu yang
yang kepentingan sesaat. Iya. Ya. Ya itu harapan kita semua, mungkin kita bisalah merasakan apa yang kita inginkan selama ini. 2022 itu kan kita bicara politik nih. Iya. Kemudian kehidupan. Wah, yang tadi meskipun sudah dicolek sama Mas Tigor, kehidupan yang semakin berat, ya. Adakah pandangan yang lain? 2022 ini tahun karma, tahun panen. Banyak orang yang menyanyiakan, akhirnya dia akan dapat balasannya. Banyak orang yang semena-mena 2022 ini akan ada balasannya. Apalagi orang-orang yang curang dalam pandemi. Orang-orang yang mementingkan kepentingannya pribadi di dalam kesusahan orang. Kita ini di kondisi pandemi lagi-lagi susahnya, jangan sampai mengambil kesempatan gitu. Nanti banyak yang terungkap 2022, terutama kasus-kasus korupsi, kasus-kasus penggelapan dana Covid dan sebagainya itu ada. Oh ya? Bermunculan, satu muncul, satu membawa 5 ini kok dikorek, akhirnya muncul semua. Ini yang mengakibatkan, ya mohon maaf, kita sebagai masyarakat awam kayak rasa kepercayaan kayak kurang gitu. Kenapa kok sampai tega gitu? Kita udah mati-matian seperti ini, kita udah berjuang. Maunya seperti apa kita juga turuti. Tapi kenapa kok tetap ada mereka benalu-benalu itu? Ya saya berpesan, karma itu ada. Betul. Jangan sampai melakukan hal di atas dukanya seseorang. Terutama orang yang lagi meninggal, berduka. Tapi di situ banyak orang-orang yang berusaha mencari keuntungannya. Itu banyak sekali. Ngeri ya Mas, padahal Covid kemarin memukul banyak dari para sahabat, para saudara kita, di mana ada yang anak kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan anaknya. Mengerikan sekali ya Mas Tigor ya. Kira-kira apa yang mau ditambahkan Mas Tigor? Pesan saya cuma itu aja, kita harus jadi orang jujur, apapun kondisinya, jaga kesehatan, jaga iman. Para sahabat, kita berada di akhir dari tahun 2021. Sebentar lagi dalam hitungan hari kita akan meninggalkan 2021. Banyak kesan, banyak saya percaya pandemi ini memisahkan, ada banyak orang tua kehilangan anaknya, anak kehilangan orang tuanya, kakak kehilangan adiknya, adik kehilangan kakaknya. Yang tidak pernah diduga bisa terjadi. Sebab itu ini hanya sebuah pembicaraan, sebuah prediksi akan tahun ke depan. Saya berharap di dalam iman kita boleh mengalami banyak hal, tetapi Tuhanlah yang menentukan segalanya. Saya Dewi Susilo menutup acara berbagi cerita ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, atau apapun yang terjadi, kami akan belajar dan berproses. Sebab itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru. Biarlah bersama Tuhan, jalan ke depan ada pengharapan dan kepastian. Amin. Saya Dewi Susilo. Saya Tigor Otadan. Sampai berjumpa lagi dalam berbagi cerita bersama kita berdua. Ya. Dadah!